Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas dan membandingkan kekuatan militer dua negara yang menarik perhatian dunia, Indonesia dan Israel, pada tahun 2025. Perbandingan ini bukan ajang untuk menjatuhkan salah satu pihak, melainkan kajian strategis untuk melihat bagaimana kedua negara membangun kekuatan pertahanan mereka di tengah perubahan geopolitik global yang semakin kompleks. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal masing-masing negara dari perspektif geografi, demografi, dan strategi pertahanan nasional. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau dan posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk lebih dari 275 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi wilayahnya yang luas dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Israel, negara kecil di Timur Tengah dengan luas wilayah sekitar 22.000 km persegi, memiliki posisi geografis yang krusial. Diapit oleh negara-negara dengan sejarah konflik panjang, Israel menjadikan militer sebagai pilar utama pertahanan dan eksistensi nasional. Dua negara, dua realitas yang sangat berbeda. Tapi keduanya sama-sama menaruh perhatian besar pada pertahanan sebagai wujud kedaulatan. TNI di Indonesia terdiri dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Struktur terintegrasi ini berada di bawah Komando Panglima TNI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Panglima tertinggi. Sementara itu, IDF atau Israel Defense Forces memiliki karakter unik. Militer mereka terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang beroperasi secara terpadu dengan konsep total defense, di mana hampir setiap warga dewasa memiliki kewajiban militer. Israel dikenal karena efisiensi dan kesiapan tinggi pasukannya. Sementara Indonesia mengandalkan jumlah personil besar dan konsep pertahanan berbasis wilayah. Dua pendekatan berbeda, tapi keduanya efektif dalam konteks masing-masing. Kita mulai dari kekuatan darat. Indonesia memiliki lebih dari 400.000 personil aktif di Angkatan Darat. Fokus utamanya adalah mobilitas tinggi, patroli perbatasan, dan peralatan infanteri modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memperbaharui armada kendaraan tempurnya seperti Leopard 2A6, Harimau Medium Tank, dan sejumlah Panzer Anua buatan dalam negeri. Sementara itu, Israel dikenal memiliki salah satu pasukan darat paling terlatih di dunia, dengan sekitar 170.000 personel aktif dan cadangan hingga 465.000, mereka memiliki kendaraan legendaris seperti Merkava 4, tank tempur utama buatan domestik yang dilengkapi teknologi proteksi aktif tropi. Jika Indonesia mengandalkan kuantitas dan jangkauan wilayah, Israel mengandalkan teknologi dan taktik tempur presisi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut sebagai garis pertahanan utama. TNI Angkatan Laut mengoperasikan lebih dari 150 kapal, termasuk frigat, korvet, kapal cepat rudal, dan kapal selam Nagapasa kelas. Strategi utamanya adalah memperkuat komando armada di barat, timur, dan kawasan tengah untuk menjaga jalur ekonomi eksklusif dan perbatasan. Sementara itu, Angkatan Laut Israel berukuran jauh lebih kecil, tapi berteknologi tinggi. Mereka memiliki korvet Saar-kelas bersenjata rudal anti-kapal, serta kapal selam Dolphin kelas yang mampu membawa rudal jelajah jarak jauh. Jika dibandingkan, Indonesia unggul dalam skala operasi laut dan jumlah kapal, sedangkan Israel unggul dalam teknologi, sistem senjata pintar, dan efisiensi operasional. Masuk ke ranah udara. TNI AU mengoperasikan pesawat tempur seperti F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-30 dan Sukhoi Su-27, serta pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Modernisasi juga terus dilakukan dengan rencana pembelian Rafale dan F-15IX untuk memperkuat supremasi udara regional. Di sisi lain, Angkatan Udara Israel adalah salah satu yang paling mumpuni di dunia. Mereka memiliki F-15, F-16, dan F-35 Lightning II, pesawat tempur siluman generasi kelima dengan teknologi canggih hasil kerjasama dengan Amerika Serikat.
Perbedaan paling besar terletak pada sistem kemampuan tempur jaringan dan integrasi data real-time, di mana Israel lebih unggul dalam pemanfaatan AI dan drone otonom. Israel dikenal sebagai salah satu negara paling inovatif dalam industri pertahanan, dari Iron Dome, sistem pertahanan udara legendaris, hingga drone canggih dan sistem intelijen digital. Negara ini menjadi laboratorium militer modern, di mana teknologi terus diuji dan dikembangkan. Indonesia pun tidak ketinggalan. Melalui BUMN seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, kekuatan industri pertahanan nasional terus ditingkatkan. Targetnya adalah kemandirian alutsista, agar tidak terlalu bergantung pada impor. Jika Israel fokus pada efisiensi dan modernisasi senjata canggih, maka Indonesia fokus pada kemandirian industri dan perluasan kapasitas pertahanan nasional. Doktrin dasar Israel adalah deterrence dan preemptive strike, atau pencegahan dan serangan dini. Karena ancaman di sekitarnya nyata dan dekat, strategi ini dinilai efektif untuk menjaga stabilitas negara. Indonesia mengusung doktrin pertahanan semesta, yaitu kekuatan militer yang melibatkan seluruh rakyat sebagai komponen cadangan dalam membela negara. Pendekatan ini menekankan pada solidaritas nasional dan pertahanan berlapis. Israel menjalin hubungan militer sangat erat dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dukungan politik dan ekonomi besar inilah yang memungkinkan mereka mengembangkan berbagai sistem militer kelas dunia. Indonesia di sisi lain menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak terikat dalam aliansi militer tertentu, namun bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Prancis, dan Turki, untuk memperkuat sistem pertahanannya. Kedua negara ini bergerak dengan filosofi yang sama, mempertahankan kedaulatan, namun dengan metode yang sesuai dengan konteks geopolitik masing-masing. Israel diyakini memiliki kemampuan nuklir tak resmi, walaupun tidak pernah dikonfirmasi secara terbuka. Selain itu, kemampuan mereka dalam cyber defense dan cyber warfare termasuk yang terbaik di dunia. Indonesia masih berfokus pada cyber defense defensif dengan peningkatan kapasitas di bidang keamanan cyber nasional melalui BSSN dan TNI. Walaupun belum sekuat Israel, kesadaran akan pentingnya domain digital dalam peperangan modern terus meningkat. Kalau kita membayangkan secara hipotetis, bukan sebagai perang nyata, melainkan studi militer, Israel unggul jelas dalam teknologi, intelijen, dan presisi. Tapi Indonesia memiliki kekuatan geografis, jumlah personil besar, dan kemampuan bertahan jangka panjang. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan karakter militer keduanya bukan soal siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih siap di konteks wilayahnya masing-masing. Israel unggul dalam konflik cepat dan terukur, Indonesia unggul dalam pertahanan jangka panjang dan mobilisasi luas. Baik Indonesia maupun Israel menghadapi tantangan baru, ancaman cyber, peperangan drone, dan kecerdasan AI dalam militer. Keduanya juga dihadapkan pada dilema klasik, bagaimana memperkuat pertahanan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Dalam dekade mendatang, keberhasilan sistem pertahanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau senjata, tapi oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dua negara ini, Indonesia dan Israel, punya kisah tersendiri tentang bagaimana mereka membangun ketahanan nasional. Israel bertahan di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah, Indonesia menjaga kedaulatan di antara lautan luas Nusantara. Keduanya menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah militer tidak selalu diukur dari senjata dan teknologi, tapi dari semangat, strategi, dan ketahanan bangsa. Jadi, siapa yang lebih kuat? Jawabannya tergantung konteks. Dalam era modern ini, kemenangan bukan hanya di medan perang, tapi juga di inovasi, strategi, dan diplomasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka wawasan kamu tentang bagaimana dunia pertahanan bekerja secara kompleks, rasional, dan selalu berkembang.